Saya Siti Rohina, NIM 2311050110001 kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah kimia medisinal tentang prinsip dasar desain obat. Jangan lupa disimak ya. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang kimia medisinal, prinsip dasar desain obat, yaitu struktur dan sifat molekul target. Target obat dibagi menjadi 3, yaitu ada protein, merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Ada juga asam nukleat, misalnya baik pada DNA maupun pada RNA. Dan ada juga organel sel, misalnya ribosom, lisosom. Nah, struktur protein terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan struktur kuaterner. Pada struktur primer, setiap protein tersusun oleh asam-asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Ikatan peptida tersebutlah yang membentuk struktur primer protein. Nah, kalau struktur sekunder merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein struktural. Ada 3 struktur sekunder utama. Yang pertama, alpha helix, terbentuk karena adanya ikatan hidrogen intramolekuler. Yang kedua, beta plassid, terbentuk karena adanya lapisan rantai samping protein di atas rantai samping lainnya. Dan yang ketiga, beta tube, terbentuk karena adanya rantai polipeptida berputar secara mendadak ke arah yang berlawanan. Pada struktur tersier, struktur ini mempengaruhi fungsi dan interaksinya dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk karena adanya ikatan kovalen tautan disulfida, ikatan ionik, ikatan hidrogen, dan interaksi van der Waals dan hidrofobik. Sedangkan pada struktur kuaterner, hanya akan dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subunit protein. Misalnya globulin yang mempunyai 4 subunit protein. Fungsi protein yang pertama protein struktural, yang kedua protein transport terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan kimia penting ke dalam sel. Ketiga, enzim dan reseptor, dan yang terakhir protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Contohnya polimerisasi tubulin membentuk mikrotubul. Selanjutnya, enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Reaksi yang dikatalisis enzim berlangsung dalam kondisi setimbang. Nah, bagaimana sih cara enzim mengkatalisis reaksi kimia? Yaitu dengan cara berikut ini. Kofaktor adalah bagian non-protein yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensinya menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Nah, selanjutnya ini ada reseptor, di mana merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Selanjutnya dapat dilihat asam nukleat dapat berupa DNA atau RNA. Berikut adalah salah satu perbedaan DNA dan RNA.